Ya, yang pertama tentu mohon maaf sebelumnya ya untuk Ketua Umum PBNU, namun demikian kita menyayangkan ya. Ya, yang pertama tentu mohon maaf sebelumnya ya untuk Ketua Umum PBNU, namun demikian kita menyayangkan ya atas pernyataan Ketua Umum PBNU yang tentu kita harapkan beliau akan berpihak kepada kepentingan umat. Jadi kepentingan para jamaah-jamaah haji yang memang antriannya udah sangat panjang, juga udah sangat lama banget, bahkan ada yang hampir antriannya itu mencapai ke 38 tahun. Dan juga banyak di antara yang mengantre itu adalah warga Nahdien yang mereka itu menabung dari rupiah demi rupiah yang dikumpulkan dari usaha-usaha halal sehari-hari mereka. Jadi menyisihkan sebagian kecil dari rezeki yang mereka miliki hanya untuk bisa menjadi tamu Allah dan bisa beribadah haji. Nah, oleh karena itu ketika Pansus Haji melihat ada kesewenang-wenangan Menteri Agama di dalam mengalokasikan kuota 20.000 itu, sementara sudah disepakatin bersama-sama di DPR RI dengan Panja Haji ya di Komisi 8 dan bahkan sudah ditandatanganin kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan kuota haji Indonesia, include di dalamnya adalah tambahan 20.000 itu, yang mana pembagiannya mengacu kepada Undang-Undang Haji, yaitu 8% untuk haji khusus dan selebihnya 92% untuk jamaah haji reguler. Nah, itu artinya ketika mendapatkan tambahan, anggaplah seperti itu, kuota 20.000 dari pemerintah Saudi Arabia atas usaha dan hasil diplomasi dari Pak Jokowi gitu, maka pembagiannya juga tidak jauh berbeda dengan semangat kita, yaitu acuannya undang-undang. Apalagi lobby tersebut juga berdasarkan pada kondisi dan realitas antrian jamaah haji yang sudah sangat panjang gitu. Nah, di sisi lain perlu kita sampaikan juga kepada Ketua Umum PBNU bahwa rapat panja itulah yang kemudian menjadi basis bagi terbitnya Kepres nomor 6 tahun 2024 yang berkaitan dengan biaya haji. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat bahwa ada indikasi sangat kuat yaitu pelanggaran terhadap undang-undang, lalu juga menyalahin kesepakatan dengan DPR, termasuk juga pengingkaran Kepres Presiden, ya pilihan yang paling tepat untuk bisa menjalankan fungsi check and balances dan juga sekaligus hak konstitusional DPR itu adalah berupa pansus haji. Jadi ini sama sekali gak ada kaitannya dengan urusan personal, urusan pribadi-pribadi. Nah, ini terlalu mengerdilkan kerja kami, terlalu menyederhanakan, sekaligus juga memandang rendah ya fungsi check balances yang memang itu sudah semestinya dilakukan oleh DPR. Nah, menurut saya sepatutnya lagi-lagi organisasi yang sangat kuat seperti Nahdlatul Ulama ini berpihak kepada kebijakan publik, kepada kemaslahatan publik, menjadi bagian penting dari yang bisa menjalankan fungsi penyeimbang kepentingan masyarakat di satu sisi, dan kemudian juga bisa menerjemahkan kebijakan pemerintah apabila mana kebijakan tersebut dinilai baik atau tidak baik gitu loh. Sehingga fungsi organisasi seperti NU sebagai kekuatan masyarakat sipil akan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak yang memang berharap keadilan, yang berharap pemerintah itu bisa hadir menjawab persoalan yang dihadapin oleh umat kita gitu. Nah, terkait dengan haji. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV, independen, terpercaya.